Ya, halo, selamat sore Sobat Indis. Jadi, seperti biasa, kali ini saya akan membagikan watchlist saham-saham yang menarik untuk dipantau esok hari tanggal 28 Oktober 2021. Sebelum lanjut ke watchlist, happy cuan ya bagi yang menonton video watchlist kemarin, seperti Atik, LPCK, LAK, MPPA, dan UVCR. Happy cuan bagi yang menonton dan membelinya. Nah, seperti biasa di sini trader indie menggunakan 7 indikator moving average seperti moving average 5, 20, 60, 120, 200, eksponensial 9, dan eksponensial 41. Jadi bagi sobat indis yang masih belum memasang indikator ini, supaya segera memasang karena indikator ini sangat mudah untuk digunakan sebagai support dan resistennya. Seperti itu, lanjut ke watchlist saham pertama, yaitu ada AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya. Nah, di sini kenapa masuk watchlist dikarenakan hari ini dia reject MA 120-nya atau garis warna ungunya. Dan historisnya ketika dia menyentuh MA 120, dia akan lanjut naik lagi seperti tanggal 19 Oktober ke 21 Oktober. Nah, jika dilihat tanggal 13 Oktober, ini dia breakdown atau menembus ke bawah MA 120-nya, yang terjadi besoknya tetap naik. Jadi bisa disimpulkan bahwa MA 120 ini selalu jadi titik pantulnya AMRT. Jadi tidak mau jauh-jauh dari MA 120-nya. Nah, dan dengan hari ini dia reject, jadi harapannya besok bisa naik ya. Mengingat Alfamart masih ada gap di 1435. Saya gambar ya. Nah, di sini ada gap di 1435 yang belum ketutup. Nah, untuk best price-nya atau harga belinya bisa antri mulai dari harga 1230 sampai closing sekarang yaitu 1240. Nah, untuk take profit-nya bisa dijadikan harian atau dijadikan swing. Kalau harian minimal target profit 3%, kalau dijadikan swing minimal target profit 3 sampai 10%. Nah, untuk cut loss-nya ketika closing jebol dari 1230. Jadi ketika closing jebol dari MA 120-nya, langsung kita cut loss aja. Nah, misalnya nih kejadian seperti tanggal 13 Oktober nih jebol, ya udah nggak apa-apa, meskipun besoknya naik ya. Ya udah kan masih banyak saham-saham yang lain seperti itu. Jadi tetap dikawal ketat. AMRT saya ulangi lagi, area belinya dari 1230 sampai 1240. Take profitnya bisa dijadikan harian atau swing dengan target minimal 3 sampai 10% dan cut loss-nya kalau closing di bawah 1230. Untuk target profit terjauhnya itu ada di nutup gap ya di 1435. Tapi nutup gap ini nggak tahu kapan karena seperti yang saya bilang berulang-ulang bahwa nutup gap itu nggak hanya sehari dua hari aja, tapi bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tergantung bandarnya seperti itu. Lanjut ke watchlist saham berikutnya yaitu ada Bank atau Banknet, Bank Aladin Syariah. Nah, di sini kenapa dimasukkan watchlist? Dikarenakan hari ini dia reject EMA 9 atau garis warna oranyenya. Nah, kalau kita lihat secara minor, dia sudah mengalami uptrend ditunjukkan dengan tanggal 25 Oktober nih, dia breakout MA5-nya atau garis warna hitam. Yang kalau kita lihat historisnya, mulai dari tanggal 20 September sampai 22 Oktober itu MA5 atau garis warna hitam tidak pernah bisa di breakout sama sekali. Dan baru kemarin tanggal 25 itu baru di breakout dan hari ini dia reject dan kalau kita lihat garis MA5-nya udah mulai menukik ke atas. Jadi bisa dikatakan minor uptrend seperti itu. Nah, lalu untuk area belinya kita bisa antri mulai dari harga 2410 atau DMA5-nya sampai closing hari ini yaitu di 2470. Dan untuk target profitnya bisa dijadikan harian atau bisa dijadikan swing. Kalau harian minimal 3%, swing minimal 3 sampai 10%. Jadi ingat ya, untuk garis moving average ini dijadikan patokan untuk belinya. Dan kalau jualnya tetap kembali lagi ke harian minimal 3%, swing minimal 3 sampai 10%. Jadi nggak ada tuh, misalnya kita jual ketika menyentuh MA 20 atau kita jual ketika menyentuh eksponensial 41 itu nggak ada. Jadi tetap pakai persentase. Dan untuk cut loss-nya, bank ini ketika closing di bawah 2410. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nih
kalian dapat antrian di 2410. Kemudian harga closingnya itu di 2400. Nah, kalian kan masih minus 0, berapa persen kan? Nah, tetap kalian harus cut loss walaupun masih minus 0, berapa persen ya. Seperti yang saya bilang berulang-ulang, lebih baik minus hanya 0, berapa persen daripada harus minus puluhan persen. Seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada IS. Nah, IS ini kenapa saya jadikan watchlist? Dikarenakan hari ini dia reject MA5. Dan kalau kita lihat, IS ini sudah mayor uptrend ya, sudah uptrendnya itu sudah mayor, sudah fix uptrend. Karena apa? Karena atasnya tidak ada garis moving average apa-apa lagi. Nah, hari ini IS ini reject MA5. Dan semoga ketika dia reject MA5, dia bisa mantul naik tuh seperti tanggal 5 Oktober dia reject, kemudian kita hold 2 hari ternyata beneran naik. Dan dia tanggal 12 Oktober juga menyentuh MA5 beneran naik lagi. 19 Oktober dia berusaha tembus ke bawah tuh. Tapi yang terjadi closing diangkat naik lagi seperti itu. Jadi untuk IS ini kita bisa antri mulai dari harga 96 sampai 97. Kalau closing di bawah 97 langsung kita cut loss. Karena apa? Karena kemungkinan dia bisa turun nih sampai EMA 9-nya atau bisa turun sampai 90. Nah, misalnya kita dapat di 97 terus turun sampai 90 kan pedih banget tuh minusnya. Makanya kita kawal ketat. Jadi antri belinya 96 sampai 97, closing di bawah 97 langsung kita cut loss. Nah, untuk target profitnya menurut saya cocoknya dijadikan harian aja minimal 3%. Nah, walaupun untuk swing bisa karena dia terus berada di atas MA5, tapi IS ini tergolong ngeri sahamnya. Karena pergerakannya yang sangat liar. Jadi di sini pagi-pagi itu kadang sahamnya nggak liquid. Maksudnya nggak liquid itu adalah misalnya bidnya ada di harga 97, kemudian over langsung loncat tuh di 100. Yang harusnya 98, 99, 100 tapi langsung loncat ke 100. Jadi ngerinya IS itu kayak gitu. Jadi menurut saya hanya cocok untuk dijadikan harian aja. Minimal 3%. Seperti itu untuk IS. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Jawa. Nah, Jawa sama halnya seperti IS tadi, hari ini dia reject MA5-nya atau garis warna hitamnya. Dan historisnya ketika dia reject MA5-nya, dia lanjut naik tuh, seperti tanggal 22 Oktober ke tanggal 25 Oktober, tuh dia lanjut naik. Dan sama halnya seperti IS, Jawa ini major uptrend. Jadi tidak ada moving average apa-apa lagi tuh atasnya. Dan Jawa ini juga cocok dijadikan harian aja dengan target profit minimal 3%. Untuk area belinya, kalian bebas ada 2 area beli nih ya. Yang pertama area belinya bisa antri mulai dari harga 171 sampai 174. Itu area beli yang pertama. Kalau menggunakan area beli yang pertama, itu cut loss-nya kalau di bawah 172 karena kita menggunakan MA5 sebagai patokannya. Nah, lalu untuk area beli yang kedua, itu kita bisa antri di eksponensial 9-nya itu, yaitu di harga 166 sampai 174. Nah, cut loss-nya kalau kita menggunakan patokan eksponensial 9-nya, cut loss-nya ketika closing di bawah 166. Jadi kenapa ada 2 area beli? Dikarenakan MA5 dan EMA 9-nya masih tergolong dekat ya, seperti itu. Jadi bebas terserah kalian mau menggunakan area beli yang mana. Apakah menggunakan MA5 sebagai patokan, ataukah menggunakan eksponensial 9 yang menjadi patokan. Tapi yang perlu diingat, target profitnya tetap harian yang minimal 3%. Jadi saya ulangi lagi untuk Jawa, jika kalian menggunakan patokan MA5-nya, jadi ketika closing di bawah 172 langsung cut loss. Kalau kalian menggunakan eksponensial 9-nya, ketika closing di bawah 166 baru cut loss. Seperti itu ya untuk Jawa. Lanjut ke saham yang terakhir yaitu ada saham F. Nah, saham F kenapa saya masukkan watchlist dikarenakan hari ini dia reject MA60-nya. Dan kalau kita lihat MA5-nya sudah mulai memotong MA-MA yang lain tuh. Dan kalau kita lihat juga hanya tinggal satu MA yang tersisa yaitu MA 120. Nah, untuk saham F ini harapannya dengan kita antri mulai dari harga 760 sampai 795, dia bisa lanjut naik lagi mengikuti uptrendnya ini. Seperti itu ya. Karena kalau kita lihat ketika saham F
mengalami kenaikan tuh. Ketika mengalami kenaikan, dia bisa lanjut naik lebih tinggi lagi. Bahkan kita lihat dari 760 bisa naik sampai 1.300. Jadi bisa 100% lah kenaikannya, 90-100%. Seperti ini juga. Nah, harapannya dengan ini kan dia mulai naik dari harga 570-an. Harusnya dia bisa naik sampai 1000-an, yaitu ada di MA 120-nya pas. Harusnya bisa seperti itu. Tapi tetap berhubung kita menggunakan persentase sebagai patokan, jadi kita antri mulai dari harga 760 sampai 795, dan untuk target profitnya bisa dijadikan harian atau swing. Dijadikan scalping juga boleh. Jadi SUMF ini fleksibel ya. Kalau dijadikan harian itu minimal target profit 3%, dijadikan swing minimal target profit 3 sampai 10%, dijadikan scalping juga boleh dengan target profit minimal 2%. Jadi scalping itu buat orang yang masih belum pede ya, belum yakin apakah SUMF ini beneran naik atau enggak. Jadi untuk titik closingnya, ketika closing di bawah garis warna hitam atau MA5-nya. Jadi ketika closing di bawah 760, baru kita cut loss. Jadi jangan closing di bawah MA60 baru kita cut loss, jangan. Ketika closing di bawah MA5 aja. Karena apa? Karena MA60-nya masih baru 2 candle nih. Belum banyak. Yang baru banyak dilewati yaitu ada MA5-nya. Dan MA5-nya sebagai titik ketika dia benar-benar mau uptrend atau enggak. Seperti itu ya untuk SUMF ya. Ketika closing di bawah 760 baru kita cut loss. Baik, jadi watchlist untuk keesokan harinya hanya 5 aja. Yang pertama ada MRT, kemudian Bank, kemudian IS, kemudian Jawa, dan yang terakhir SUMF. Tidak ada banyak watchlistnya dikarenakan hari ini IHSG lagi benar-benar merah dan takutnya besok juga masih lanjut merah. Dan alhamdulillahnya hari ini walaupun IHSG merah kita masih diberi cuan ya di 5 saham yang saya sebutkan tadi seperti ATIK, LPCK, LAK, MPPA, dan UVCR. Alhamdulillah seperti itu. Baik, untuk sobat indeks kalian yang belum menjadi member premium trader Indi, bisa langsung segera bergabung aja dengan biaya hanya 100.000 per bulan. Kalian bisa menikmati rekom harian, pagi dan sore, kemudian rekom swing, dan juga ada rekom scalping kalau marketnya memungkinkan. Seperti itu, dan yang pasti kalian juga mendapatkan grup diskusi, edukasi, dan juga akses bot chart. Jadi trader ini mempunyai bot chart dan sinyal yang dihasilkan oleh bot chart itu cukup, akurasinya lumayan cukup. Seperti itu. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video trader Indi lainnya. Terima kasih sobat Indi sekalian. Selamat sore.